Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan apa itu filsafat Pancasila. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang terdiri dari saya, Islam Muhira, MPM 4123 2150, absensi 32, Muhammad Hasbi Nugraha 30, dan Naswa Putriana Pramesti 31. Pancasila dapat dianggap sebagai sistem filsafat yang mengandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan ideologi negara Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mencakup sejumlah nilai, konsep, dan prinsip yang membentuk pemikiran dan orientasi dasar negara. Apa itu filsafat? Filsafat adalah studi tentang pertanyaan-pertanyaan dasar dan konsep-konsep fundamental yang berkaitan dengan eksistensi, pengetahuan, nilai, logika, etika, dan berbagai aspek lainnya yang dalam pemikiran manusia. Sistem berpikir filsafat Pancasila, yaitu sistem berpikir filsafat Pancasila mencoba untuk merumuskan pemikiran filosofis yang mendasari dasar negara tersebut. Berikut beberapa aspek penting dari sistem berpikir filsafat Pancasila. Yang pertama ada analisis terhadap 5 sila Pancasila. Sistem berpikir filsafat Pancasila mengkaji dan menganalisis 5 sila prinsip dalam Pancasila secara mendalam. Yang kedua ada refleksi filosofis tentang kebenaran, keadilan, dan moralitas. Sistem berpikir filsafat Pancasila juga membahas pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mendasar seperti hakikat kebenaran, konsep keadilan, moralitas, dan etika. Yang ketiga ada keterkaitan dengan konteks sosial dan politik. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana Pancasila mempengaruhi sistem politik, pemerintahan, hukum, dan masyarakat di Indonesia. Yang keempat ada dialog dan diskusi. Mendorong dialog intelektual mencakup perdebatan dan pemikiran kritis terhadap penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Filsafat Pancasila juga berfokus pada bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi panduan untuk pembangunan bangsa Indonesia, termasuk dalam konteks ekonomi, sosial, dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Nugraha. Saya dari absen 30 dan saya dari kelompok 10. Saya di sini akan membahas tentang aspek ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos berarti yang berada dan logos berarti pikiran. Jadi, ontologi berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada, berada, atau dengan kata lain artinya ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Ontologi filsafat adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam. Objek kajian ontologi disebut ada, maksudnya berupa benda yang terdiri dari alam, manusia, individu, umum, terbatas, dan tidak terbatas. Di dalam ontologi juga terdapat aliran, yaitu aliran monoisme, yaitu segala sesuatu yang ada berasal dari satu sumber atau satu hakikat. Selanjutnya tentang aspek epistemologi. Epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos berarti pikiran, kata, atau teori. Epistemologi dapat juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar atau theory of knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Objek material epistemologi adalah pengetahuan, sedangkan objek formalnya adalah hakikat pengetahuan itu. Aspek epistemologi merupakan aspek yang membahas tentang pengetahuan filsafat. Aspek ini membahas bagaimana cara kita mencari pengetahuan dan seperti apa pengetahuan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Putriana Pramesti dengan NPM 4123210029 dari kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Muhammad Hasbi Nugraha mengenai aspek filsafat. Aspek filsafat yang ketiga ada aspek aksiologi. Aksiologi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu penggabungan dari kata aksios dan juga logos. Aksios artinya nilai, sedangkan logos artinya pikiran.
Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai, artinya pada tahap-tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral pada suatu masyarakat. Sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama. Bukan sebaliknya malah menimbulkan bencana. Sekian dari kelompok kami, kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.